Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Mensarani dengan NIM 2023 011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Oke, kita akan bahas soal yang pertama terkait implementasi dan tantangan teknis. Pertanyaannya, salah satu tantangan terberat CPA adalah mengalokasikan biaya tidak langsung seperti gaji manajer, sewa gedung kepada masing-masing pelanggan yang ada di slide 24. Nah, menurut saya bagaimana metode activity based costing yang telah dipelajari di pertemuan 4 dapat menjadi solusi untuk tantangan ini. Oke, jadi tantangan utama dalam CPA adalah mengalokasikan biaya tidak langsung seperti manajer, seperti gaji manajer, sewa gedung, atau biaya administrasi kepada masing-masing pelanggan karena memang sifatnya tidak dapat ditelusuri secara langsung. Nah, dalam konteks ini, metode activity based costing dapat menjadi solusi tentunya yang efektif karena ABC ini dapat menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh pelanggan. Nah, dengan mengidentifikasi aktivitas seperti pemrosesan pesanan, layanan purna jual, penanganan komplain ataupun pengiriman, perusahaan dapat menghitung nih cost driver yang relevan dan juga mengalokasikan biaya sesuai dengan tingkat pemakaian aktivitas tersebut oleh tiap pelanggannya. Nah, pendekatan ini akan membuat alokasi biaya lebih akurat dan tidak lagi sekedar dibagi rata saja, sehingga hasil dari CPA akan menjadi lebih reliable untuk menilai apakah suatu pelanggan benar-benar menguntungkan atau justru membebani perusahaan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem CRM yang canggih, langkah-langkah praktis apa yang masih dapat dilakukan untuk memulai implementasi CPA secara sederhana? Oke, jadi jika perusahaan tidak memiliki sistem CRM yang canggih, CPA itu tentunya tetap dapat dimulai dengan langkah sederhana, tapi memang harus terstruktur. Nah, perusahaan dapat mengumpulkan data dasar secara manual seperti frekuensi pembelian, jumlah komplain, waktu yang dihabiskan untuk melayani pelanggan, serta biaya operasional yang terlihat jelas. Misalnya biaya pengiriman ataupun diskon khusus. Nah, selanjutnya, perusahaan dapat membuat daftar aktivitas utama nih yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan dan juga menetapkan estimasi biaya setiap aktivitas berdasarkan data historis atau perkiraan yang rasional. Nah, pengelompokan pelanggan ini juga dapat dilakukan secara sederhana. Misalnya, berdasarkan volume pembelian atau intensitas kebutuhan layanan. Nah, dengan pendekatan yang manual ini, perusahaan sudah dapat memperoleh gambaran awal sebenarnya mengenai pelanggan yang potensial dan non-potensial sebelum nantinya perusahaan meningkatkan sistem ke CRM yang terintegrasi yang lebih komprehensif. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya terkait strategi manajemen berdasarkan CPA berdasarkan slide 15 studi kasus pada perusahaan retail. Pertanyaan pertama, prinsip Pareto 80/20 sangat jelas terlihat di studi kasus tersebut. Nah, selain fokus pada 20% pelanggan premium, apa yang harus dilakukan perusahaan terhadap 60% pelanggan rata-rata untuk meningkatkan kontribusi mereka? Nah, jadi pada segmen 60% pelanggan rata-rata, perusahaan perlu meningkatkan kontribusi mereka melalui strategi pengembangan nilai yang lebih terarah. Jadi dibandingkan memberi perlakuan premium, perusahaan ini sebenarnya dapat fokus pada edukasi produknya atau peningkatan pengalaman belanja yang efisien serta juga program loyalty yang bersifat mass customization agar mereka tuh terdorong untuk bertransaksi lebih sering. Nah, selain itu juga perusahaan dapat menganalisis perilaku pembelian mereka untuk menemukan pola upselling dan juga cross-selling yang paling relevan. Optimalisasi biaya pelayanan itu juga penting, misalnya dengan memperbaiki proses layanan agar lebih standar dan juga efisien. Nah, dengan pendekatan ini, pelanggan yang awalnya netral dapat meningkat menjadi lebih menguntungkan. Nah, tanpa perlu juga investasi layanan khusus yang sebenarnya itu mahal. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk 5% pelanggan yang merugikan atau melepas adalah salah satu opsi. Namun, tindakan ini bisa berisiko terhadap reputasi. Diskusikan strategi alternatif yang dapat dicoba sebelum mengambil keputusan final untuk melepas pelanggan. Oke, jadi untuk 5% pelanggan yang tergolong merugikan perusahaan, memang memiliki opsi untuk melepas mereka.
Tapi, langkah ini perlu dipertimbangkan matang karena tentunya dapat mempengaruhi citra dan juga hubungan jangka panjang. Jadi, sebelum mengambil keputusan final, perusahaan dapat mencoba beberapa strategi alternatif, seperti melakukan negosiasi ulang terkait syarat layanan, memodifikasi paket produk agar lebih efisien biayanya, atau membatasi akses layanan khusus yang sebelumnya menimbulkan biaya yang tinggi. Nah, pendekatan edukasi dan juga komunikasi tentunya juga dapat dilakukan untuk menyesuaikan ekspektasi pelanggan, sehingga perilaku yang membebani perusahaan dapat berkurang. Nah, jika setelah intervensi ini pelanggan juga tetap menunjukkan pola yang merugikan, barulah keputusan melepas dapat dipertimbangkan sebagai opsi terakhir yang paling rasional. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.